Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Erik Farezi Mahendra Putra dengan NIM 212111362. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pertemuan keempat fikih siasah. Pendekatan kajian fikih siasah. Untuk yang pertama adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memahami kajian politik dalam Islam sehingga tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan yang biasanya muncul, yaitu fikih. Namun hal tersebut tidak bisa disangkal bahwa kajian politik dalam sejarah Islam yang menjadikan fikih sebagai suatu alat optiknya. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari suatu kedisiplinan yang dominan, yaitu fikih sebagai optiknya, sehingga tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain disebut teologi. Dalam melakukan suatu pembahasan politik dalam Islam bersifat normatif, artinya mendarasnya dalam bingkai fikih dan teologi yang menggambarkan suatu argumentasi atau pendapat yang dapat disarikan dari teks-teks keagamaan. Yang kedua adalah pendekatan sosiohistoris. Sementara pendekatan sosiohistoris yang dapat menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yaitu sosiologis dan sebagai cara pandang. Oleh sebab itu, dalam kerangka sosiohistoris dalam mengkaji politik Islam, dapat menjelaskan dengan melihat elemen-elemen Islam dari berbagai aspek sosial atau berupa interaksi, struktur, simbol, institusi, dan kesejarahan, atau berupa peristiwa yang memperlihatkan unsur-unsur baik tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Yang ketiga yaitu pendekatan filosofis. Yang terakhir adalah pendekatan filosofis yang dimaksudkan untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap bidang formasi politik Islam. Suatu pendekatan yang digunakan ketika mengkaji politik Islam adalah fikih. Pendekatan fikih baru digunakan setelah pendekatan teologi yang membahas tema politik. Para mutakalim yang pertama mengangkat isu politik. Selanjutnya, perkembangan kajian fikih siasah. Yang pertama, periode klasik. Ciri yang menandai perkembangan kajian fikih siasah pada periode klasik adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode ini terdapat dua dinasti, yaitu Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan Bani Abbas pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih siasah masih belum muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Yang kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi di tangan tentara Mongol. Pada masa ini kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu kecenderungan pemikiran Islam mengalami kemunduran. Tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Ibnu Taimiyah mempunyai pemikiran siasah yang sedikit berbeda dengan pemikiran Sunni abad klasik. Berbeda dengan Sunni pemikir sebelumnya, Ibnu Taimiyah tidak memandang institusi imamah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya keputusan praktis saja. Yang terakhir adalah periode modern. Periode modern ditandai dengan oleh semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa Barat. Hampir seluruh negeri Muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme Barat. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap ketiga melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama.
Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.